Nama channelnya Winda Basudara. Basudara dari bahasa Manado artinya bersaudara. Dan entah lo sadar atau enggak, nama itu bukan cuma jadi branding dia, itu adalah sebuah janji. Tapi sekarang, janji itu mulai punya batas waktu. Sebelum kita ngomongin soal pensiun, gua mau lo tahu dulu siapa Brando Franco Winda. Sebelum dia jadi Winda Basudara yang lo kenal sekarang. Waktu masih SMP, Brando kena bully bukan cuma sekali atau 2 kali, tapi cukup parah sampai dia nggak mau cerita ke orang tuanya, nahan sendiri, sampai akhirnya malas masuk sekolah. Situasi nggak membaik pas SMA. Akhirnya di kelas 2 SMA, Brando milih keluar dan lanjut lewat homeschooling Kak Seto. Dan selama nunggu dibantu bokap jaga warnet. Jadi operator warnet, anak yang dulu dibully sekarang jagain komputer orang lain, main game. Di sana dia kuliah di LSPR jurusan hubungan internasional, tapi pas semester akhir ada kendala ekonomi dan meski orang tuanya sendiri masih sanggup bayar, Brando sendiri yang milih berhenti. Dan terus dia lanjut kerja, mulai dari kafe kecil di Jakarta. Gaji pertamanya sekitar 900 ribuan sebulan. Ngerasa kurang, dia pindah ke restoran Bluegrass di Kuningan. Dari sana dia dapat tawaran masuk ke Westin, Jakarta atau Hotel Bintang 5. Setelah 2,5 tahun di industri perhotelan, Winda ngerasa stagnan dan memutuskan keluar. Dan dari situlah semuanya berubah. Dengan modal laptop sederhana yang dibeli dari pinjaman ibunya, dia mulai bikin konten gaming. 1 orang dari kamar dengan laptop pinjaman, itu adalah titik nolnya. Channel Winda Basudara dibuat tanggal 29 Desember 2018. Seminggu kemudian, video pertama diupload. Tapi lo jangan bayangin langsung meledak ya. Pertumbuhan awalnya pelan, sangat pelan. Titik baliknya datang di 2020. Waktu dia mulai game PS2, GTA San Andreas, Bully, Downhill, konten nostalgia yang bikin orang yang udah gede ikut nonton. Dan di situ juga lahir sesuatu yang sekarang jadi legenda. Bocil kematian. Istilah ini lahir waktu Winda lagi live streaming main God of War PS2. Para penontonnya di chat ngasih jalan yang salah. Sengaja nyesatin dia. Winda yang udah jengkel akhirnya nyeletuk. Banyak bocil kematian anjing di channel gua kalau main God. Banyak bocil kematian kalau main God of War di channel gua. Dari satu kalimat kesel lahir identitas komunitas terbesar di gaming Indonesia. Dan yang lebih kocak, fans Winda yang namanya bocil kematian, waktu ketemu langsung ternyata udah pada kumisan. Bahkan ada yang udah jadi bapak-bapak, dan bahkan ada yang udah jadi kakek-kakek. Dan itu yang jadi kunci kenapa Winda beda dari kreator gaming lain. Dia bukan cuma seorang hiburan, dia jadi semacam tempat pulang. Banyak YouTuber gaming di Indonesia, tapi kenapa Winda yang paling dicintai oleh masyarakat? Oke, gue breakdown. Pertama, dia main semua genre game tanpa terkecuali. Dari game bocil sampai game berat, Winda memainkan semuanya. Itu bikin audiensnya luas banget. Lo nonton bukan karena gamenya, tapi lo nonton karena orangnya, ya kan? Kedua, dramanya. Winda sering bikin skenario komedi di akhir video yang nyambung sama game yang lagi dimainkan. Cosplay, cerita buatan sendiri, kolaborasi sama kreator lain. Fansnya nyebutnya drama. Dan drama itu yang bikin orang balik setiap hari. Ketiga, dan ini yang paling penting, Winda nggak pernah buka donasi buat dirinya sendiri atau membership buat dirinya sendiri. Bahkan di setiap deskripsi live dia nulis, tidak usah donasi guys, terima kasih atas niat baiknya. Di era dimana hampir semua streamer buka slot donasi, Winda malah nolak. Dan dialah satu-satunya streamer yang tidak membuka donasi. Dan itu bukan gimmick, itu adalah sebuah karakter. Dan karakter itu yang bikin orang gak cuma nonton, tapi ngerasa deket. Ada satu konsep psikologi yang perlu lo tahu sebentar. Namanya parasocial relationship. Istilah ini pertama kali diperkenalkan psikolog Donald Horton dan Richard Hall pada tahun 1956. Intinya hubungan satu arah, di mana seseorang yang punya ngerasa ikatan emosional yang kuat sama figur yang bahkan gak tahu keberadaan mereka. Kedengarannya cukup aneh, tapi lo lakuin ini setiap hari, setiap lo nonton live Winda. Lo tahu kebiasaan Winda, lo hafal cara dia ngomong, lo ngerasa senang kalau dia seneng, sedih kalau dia announce sesuatu yang berat. Media sosial bikin batas hubungan ini makin kabur. Karena ada potensi interaksi balik, orang lupa bahwa ini sebenarnya hubungan satu arah. Dan itu bukan sesuatu yang harus lo malu-maluin. Ini manusiawi. Ini yang bikin lo betah nonton, yang bikin lo ngerasa kenal sama orang yang sebenarnya gak pernah tahu nama lo. Tapi ini juga yang bikin pengumuman pensiun Winda terasa kayak kehilangan orang yang beneran lo kenal. Sekarang kita masuk ke bagian yang berat. Winda pertama kali ngomong soal pensiun di video bareng Raditya Dika. Dia bilang pengen berhenti di 10 juta subscriber karena mau balik main game kayak dulu, tanpa harus entertain dan tanpa harus drama atau acting. Waktu itu banyak yang ketawa, itu mah masih lama. Tapi 10 juta datang lebih cepat dari siapapun yang bayangin. Maret 2023, Winda resmi umumkan rehat setelah tembus 10 juta subscriber.
Dan dia bilang sesuatu yang waktu itu menghantam keras. Alasan saya beristirahat salah satunya adalah saya tidak ingin mati karena terus bekerja. Dia bilang kalau dia kerja terus menerus, dia bisa saja mati kelelahan. Bukan secara harfiah, tapi mati dari dalam. Mati semangat, mati rasa, lelah, dan tidak bisa mendapatkan kebebasan yang sebenarnya. Dia sendiri ngaku udah gak bisa menikmati game yang seharusnya jadi pelariannya. Gaming yang dulunya hobi sekarang berubah jadi pekerjaan yang menuntut. Dia harus all in di konten yang gak dia nikmati karena viewernya suka konten itu. Bayangin lo dipaksa terus-terusan senyum tiap hari bertahun-tahun. Ibaratkan lo adalah seorang badut yang dipaksa terus senyum hanya untuk mendapatkan uang yang tidak seberapa. Itu bukan pekerjaan impian, itu adalah penjara yang dikasih aplaus atau ketepuk tangan. Ingatlah, seekor nyamuk yang mati gara-gara tepuk tangan dari seorang manusia. Tapi cerita nggak berhenti di situ. Di podcast Dilan Pros, Windah bilang rencana pensiun benarnya ada di umur 35 tahun atau di 36 tahun. Waktu dia ngerasa udah mapan, umurnya waktu itu 32. Artinya masih sekitar 3 tahun. 3 tahun dari 2024. Kita sekarang udah di 2026. Silakan hitung sendiri berapa tahun dan berapa lama dia akan mencapai 35 tahun itu. Sekarang gue mau jawab pertanyaan utama di video ini. Kenapa banyak yang gak rela? Dan gue jujur, jawabannya bukan cuma satu. Ada beberapa lapisan. Lapisan pertama, Windah itu simbol masa-masa tertentu dalam hidup lo. Ada yang kenal Windah waktu pas masih SMP, ada yang nemuin channelnya pas pandemi, sendirian di rumah, gak tahu mau ngapain. Ada yang nonton Windah waktu lagi patah hati, lagi gagal ujian, atau lagi berantem sama orang tua. Windah ada di sana. Walaupun Windah nggak tahu kondisi kita yang sebenarnya, tapi Windah live setiap hari. Dia nggak tahu lo ada, tapi dia ada. Dan kalau Windah pensiun, momen-momen itu juga terasa kayak ditutup pintunya dan tidak akan pernah terjadi lagi. Lapisan kedua, Windah itu langka. Windah dikenal bukan cuma sebagai streamer yang kocak, tapi sebagai inspirator, motivator, dan juga streamer yang sangat baik hati. Kontennya mengisyaratkan perjuangan yang pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Dan di industri yang penuh sama orang yang kejar view, kejar sponsor, kejar drama, dan kejar endorse, Windah tetap jadi dirinya sendiri. Lo jarang ketemu orang yang kayak gitu, apalagi di internet yang sangat luas ini. Lapisan ketiga, lo gak cuma takut kehilangan kontennya, lo takut kehilangan rutinitasnya. Buka YouTube, cek Windah, itu bukan cuma hiburan, itu ritme hidup lo. Dan otak manusia, otak lo sangat gak suka kehilangan ritme yang udah familiar. Dari sini gue mau flip perspektifnya, karena selama ini kita fokus ke perasaan kita sendiri sebagai penonton. Tapi bagaimana dengan Bang Windah sendiri? Dia seorang manusia yang sejak SMP udah berjuang, yang kena bully, yang kena daya kuliah, yang kerja dari gaji 900.000 per bulan, yang naik pelan-pelan sampai puncak tertinggi gaming Indonesia. Dari puncak itu dia bilang dia capek. Hobi yang harusnya dia pelarian malah berubah jadi kewajiban. Gaming yang dulunya bikin dia seneng, sekarang kadang harus dipaksain dinikmati walau Windah sendiri tidak menyukainya. Gua mau tanya sesuatu yang mungkin agak berat. Apakah wajar kalau kita minta dia terus padahal dia sendiri udah bilang dia gak baik-baik saja? Dan itu sama dengan kita membunuh Windah secara pelan-pelan. Ini bukan berarti lo salah karena gak rela. Perasaan itu valid, lo boleh sedih, lo boleh menangis karena Windah pergi atau pensiun. Tapi ada perbedaan antara sedih karena kehilangan dan nolak menerima keputusan dia. Windah punya hidup di luar layar, Windah punya dirinya sendiri, dan Windah gak selalu ada di YouTube untuk menemani kita. Di 2018 ada seorang pria yang membeli laptop memakai uang pinjaman ibunya. Dia duduk di kamar, membuka channel YouTube dan mulai merekam dirinya sendiri. Gak ada yang tahu di waktu itu, gak ada yang expect dia bakal jadi siapa. Tapi sekarang belasan juta orang tahu namanya, dan jutaan dari mereka gak siap ditinggalkan. Itu bukanlah hal yang kecil. Itu berarti Windah berhasil melakukan sesuatu yang sangat susah. Dia bikin orang-orang yang gak kenal dia ngerasa kenal dia walau kita gak kenal sebenarnya. Pertanyaannya sekarang bukan Windah pensiunnya kapan. Pertanyaannya adalah